Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Madrasah Bahasa Arab. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang pembagian kalam, isim, dan fi'il. Dan insya Allah pada video kali ini kita akan membahas yaitu huruf. Apa itu huruf? Huruf adalah kalimatun la yufhamu ma'naha illa ma'a ghairiha. Huruf adalah sebuah kata yang tidak difahami maknanya kecuali jika disertai dengan kata yang lain, kecuali digandengkan dengan dua saudaranya sebelumnya yaitu isim atau fi'il. Ya. Jadi huruf itu tidak akan diketahui maknanya kecuali digandengkan dengan kata yang lain. Contoh, min. Min artinya dari. Tidak akan diketahui maknanya min, maksudnya apa, kecuali digandengkan dengan kata yang lain. Begitu juga fi. Fi artinya di. Contoh, minal madrasati. Minal madrasati. Min artinya dari. Dia harus digandengkan dengan kata yang lain sehingga memiliki makna. Minal madrasati artinya dari sekolah. Nah, ini huruf. Ya. Tidak diketahui maknanya kecuali digandengkan dengan kata yang lain. Fi artinya di. Contoh, fil baiti. Fil baiti, di dalam rumah. Di dalam rumah. Ila, ke. Kemudian summa. Summa artinya kemudian. Summa artinya kemudian. Ini huruf. Ya. Nah, summa yajlisu. Nah, ini huruf yang digandengkan dengan fi'il. Summa yajlisu. Kemudian dia duduk. Ada juga ida, kemudian au, atau hatta, sampai. Nah, ini contoh-contoh huruf yang ketika dia berdiri sendiri, dia tidak memiliki makna yang bisa difahami. Ya. Ada artinya, cuma kita nggak akan paham apa maksudnya. Kecuali dia digandengkan dengan isim ataupun fi'il. Nah, kemudian huruf tidak memiliki tanda-tanda khusus sebagaimana isim dan fi'il memiliki tanda-tanda. Ya, huruf tidak memiliki tanda-tanda. Yang memiliki tanda-tanda hanya isim dan fi'il. Nah, kemudian kita akan membahas tentang huruful jar. Kemarin di video pertama kita membahas salah satu tanda-tanda isim atau kita membahas tanda-tanda isim, yaitu ada al-khafdu, kasrah, tanwin, ada alif dan lam, kemudian ada huruful jar. Nah, di sini pada video kali ini kita akan menjelaskan lebih detail apa itu huruful jar dan apa fungsinya. Huruf jar apabila masuk mendahului isim, maka ia akan merubah keadaan isim menjadi majrur. Kita ulang, huruf jar, ya, huruf jar apabila masuk mendahului isim, maka ia akan merubah keadaan isim tersebut, kedudukannya menjadi majrur. Dan di antara tanda majrur adalah kasrah. Ya, di antara tanda majrur, ghalibnya yang paling banyak adalah kasrah. Di sana ada tanda-tanda majrur yang bukan kasrah. Namun kali ini kita akan hanya membahas tanda-tanda majrur yang kasrah. Contoh, an-nasu. Asalnya an-nasu dhammah. Ya. Dia tidak majrur di sini. Namun ketika kemasukan huruf jar, min yang artinya dari, maka yang tadinya an-nasu menjadi an-nasi, yaitu menjadi majrur. Tanda majrurnya di sini adalah kasrah. Ya, jadi huruf jar ini berfungsi atau mereka ini merusak keadaan isim yang tadinya dhammah kemudian menjadi kasrah. Ini diantara atau amil yang mereka menjadi amil pelaku terjadinya perubahan harokat suatu kata. Salah satunya adalah huruf-huruf jar, minan nasi. Ya. Jadi min adalah huruf jar
An-nasi adalah isim majrur, isim yang majrur. Kenapa disebut isim majrur? Karena dia didahului oleh huruf jar. Nah, gitu. Jadi minan nasi. Makanya dalam surat An-Nas, minal jinnati, bukan minal jinnatu, tapi minal jinnati, minal jinnati. Nah, hingga ketika kita membaca Al-Quranul Karim, ada kata min atau huruf-huruf jar yang lain, maka bisa dipastikan isim setelahnya adalah majrur atau kasrah. Di antara huruf-huruf jar ada min. Nah, ini harus dihafal dan ditandai huruf-huruf jar sehingga kita tidak salah dalam menerjemahkan. Min, minallahi. Ya, asalnya Allahu menjadi Allahi. Kenapa? Alasannya karena dia didahului oleh huruf jar. Begitu juga ila. Ila artinya ke. Ketika dia masuk mendahului isim, maka as-suqu menjadi as-suqi. Ila suqi artinya ke pasar. Suq artinya pasar. Ila suqi. Kemudian berikutnya adalah an. An. Nah, yang sering membaca hadis, kenapa dibaca anin nabiyyi? Anin nabiyyi. Kenapa bukan anin nabiyyu? Ternyata alasannya ada huruf jar di depannya, ya. Anin nabiyyi. Berikutnya ada ala. Ala juga huruf jar, artinya di atas. Artinya di atas. Alal maktabi, bukan alal maktabu, tapi alal maktabi, di atas meja. Al-maktab artinya meja, di atas meja. Berikutnya huruf jar fi. Fi artinya di dalam, ya. Fil baiti. Fil baiti, di dalam rumah, bukan fil baitu. Salah. Fil baitu. Fil baiti. Kenapa dibaca kasrah? Jadi kalau ditanya kenapa dibaca kasrah, kita sudah memiliki alasan. Dia didahului oleh huruf jar. Nah, sehingga dalam bahasa Arab ada harokat fathah, kenapa dia menjadi dhamma, kenapa lagi dia dibaca kasrah, ternyata ada alasannya. Nah, sekarang salah satu alasan kita dapati di video ini yaitu huruf jar. Ternyata mereka menjadikan isim di depannya menjadi majrur. Baik, berikutnya rubba. Rubba ini termasuk huruf jar. Apa arti rubba? Rubba artinya betapa banyak atau seringkali, atau juga bisa jarang. Nah, di sini dicontohkan rubba rajulin karimin. Rubba rajulin karimin. Lihat di sini setelah rubba rajulin dikasrah. Rajulin dikasrah. Kenapa? Karena ada huruf jar rubba. Artinya yang cocok di sini adalah betapa banyak, ya. Rubba rajulin karimin, betapa banyak orang yang mulia. Rubba rajulin karimin, betapa banyak orang yang mulia. Kemudian berikutnya ada alba. Ba yang ketika dia dibaca yaitu bi, ketika masuk mendahului isim bi. Artinya alba ini adalah dengan. Artinya dengan. Bil qalami. Bil qalami, dengan pulpen. Al-qalam artinya pena, ya. Bil qalami, dengan pena. Ya, juga dibaca kasrah karena kemasukan bi. Ya. Berikutnya ada al-kaf. Artinya al-kaf, ya. Kaf artinya adalah seperti, ya, seperti. Contoh, kal qamari, seperti bulan, seperti rembulan. Wajahmu seperti rembulan, ya. Kal qamari, ya. Kenapa dibaca al-qamari? Karena kemasukan salah satu huruf jar yaitu kaf, ya. Artinya seperti. Al-qamar bulan, masukkan kal qamari artinya seperti bulan, seperti rembulan, ya. Contoh berikutnya ada kal asadi. Kal asadi. Al-asad artinya singa. Hingga kemasukan huruf jar, maka dia dibaca kasrah di sini, jadi isim majrur. Ingat ya rumusnya, setiap ada huruf jar maka isim setelahnya disebut isim majrur. Kal asadi, seperti singa, ya. Kemudian ada lam, ya. Lam ini kepemilikan, ya.
artinya milik. Dia juga membuat isim setelahnya menjadi majrur, makanya lillahi, ya, bukan Allahu, menjadi lillahi. Makanya dalam lafaz istirja, inna lillahi, bukan inna lillahu. Karena di sini kemasukan huruf jar, yaitu lillahi. Inna lillahi. Kemudian li rasulillahi. Perhatikan, rasuli, bukan rasulu. Kalau normalnya Rasulullah, tapi kalau kemasukan huruf jar seperti lam ini, maka dia di kasrah setelahnya. Li Rasulillah. Baik. Di video ini kita telah mendapat faedah bahwasanya salah satu kenapa bisa berubah harokatnya diantaranya adanya huruf jar. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar kalau ada yang penjelasan yang belum difahami. Akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.